Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai peramalan data stasioner dan non-stasioner dengan pendekatan analisis time series non-musiman, yang beranggotakan Elisa Septiana, Fauzan Reza Ardiansyah, Halimatus Sa'diah, dan Iklimatika. Hasil dan pembahasan analisis pada data 1. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Berdasarkan data 1 ini memiliki nilai min sebesar 2,3952 dengan median 2,4000. Pada data 1 nilai maksimumnya adalah 2,7300 dengan nilai minimum adalah 1,7300. Pada gambar di samping ini menunjukkan plot jumlah penjualan dari perusahaan dari Januari 2017 hingga Maret tahun 2020. Nah, dari gambar tersebut diketahui bahwa data penjualan cenderung tidak stabil dan memiliki kecenderungan naik dan turun. Meskipun demikian, jumlah penjualan ini tidak menunjukkan adanya nilai yang ekstrim. Dapat kita lihat pada tabel data 1 ini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pengujian stasioneritas. Nah, pengujian stasioneritas itu adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. HA, data 1 tidak stasioner. H0, data 1 tidak stasioner. HA, data 1 stasioner. Nah, berdasarkan hasil tersebut ditunjukkan pada tabel di samping, diketahui bahwa nilai probnya adalah 0,004. Jadi kurang dari 0,05 sehingga diterima HA dan disimpulkan data 1 stasioner. Karena data 1 telah stasioner, maka dapat dilanjutkan dengan identifikasi model. Identifikasi model ini dapat dilakukan dengan melalui korelogram dengan memperhatikan nilai dari autocorrelation atau ACF serta nilai dari partial correlation atau PACF. ACF mewakili orde dari MA, sedangkan PACF mewakili orde dari AR. Nah, hasil dari korelogram data 1 yaitu menunjukkan bahwa nilai ACF keluar dari orde 1 dan PACF juga keluar pada orde 1. Dari hasil ini diperoleh orde maksimum dari MA atau Hi adalah 1 dan orde tertinggi dari AR atau P adalah juga 1. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Selanjutnya ini adalah hasil dari pengujian auto ARIMA. Nah, hasil pengujian dengan auto ARIMA ini pada tabel di samping ini menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model ARMA atau 1,0 dengan nilai AIC-nya sebesar negatif 2,2058. Selanjutnya, saya akan membahas estimasi parameter. Estimasi parameter model ARMA 1,0 ditunjukkan pada tabel tersebut. Model yang diperoleh dari hasil ini adalah sebagai berikut. Data T sama dengan 2,386. Itu dari koefisien variabel C. Kemudian dikurangi 0,533 itu dari koefisien AR1. Ditambah 0,100 itu dari koefisien variabel MA1. Selanjutnya, pengujian signifikasi parameter. Karena nilai prop AR1 sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05,
maka AR1 signifikan. Jadi AR1 atau data pada periode sebelumnya berpengaruh pada data saat ini. Kemudian, karena nilai prop MA1 sebesar 0,7221 lebih besar dari 0,05, maka MA1 tidak signifikan. Jadi, MA1 atau error pada satu periode sebelumnya tidak berpengaruh pada saat ini. Nilai R2 yaitu sebesar 0,1971. Dengan begitu, nilai R2 ini cenderung kecil, yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1 dan MA1 terhadap data T masih tergolong rendah. Selanjutnya, pengujian normalitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Nilai prop sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, pengujian asumsi. Hasil pengujian korelogram pada residual ditunjukkan pada gambar tersebut. Asumsi weight noise terpenuhi karena semua nilai ACF dan BACF tidak ada yang melewati batas serta semua nilai prop lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu peramalan. Hasil peramalan data 1 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel yang bagian kiri. Dari peramalannya selalu sama untuk semua bulan. Selanjutnya yaitu gambar bagian kanan itu menunjukkan bentuk formnya dari hasil peramalan data 1. Selanjutnya yaitu plot data vis peramalan. Pada gambar ini menunjukkan plot data 1 dan hasil peramalannya. Data 1 ini fluktuatif, tetapi ketika melakukan peramalan, ternyata peramalannya menunjukkan satu garis yang lurus. Garis lurus ini menunjukkan rata-ratanya. Analisis data 2, peramalan pada data non-stasioner. Yang pertama, analisis deskriptif. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa data 2 memiliki nilai mean sebesar 3,744 dengan median 3,540. Pada data tersebut, nilai maksimumnya adalah 4,990 dengan nilai minimum adalah 2,650. Pada gambar 7 menunjukkan plot jumlah penjumlahan dari perusahaan dari Januari 2017 hingga Maret 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data penjualan cenderung mengalami penurunan seiring bertambahnya waktu. Penjualannya memiliki tren turun dari 2017 hingga 2020. Dan paling rendah terjadi pada bulan Maret 2020. Yang kedua, pengujian stasioneritas. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0, data 2 tidak stasioner. HA, data 2 stasioner berdasarkan hasil yang ditujukan pada tabel 7. Diketahui bahwa nilai prop sama dengan 0,861 lebih besar dari 0,05 sehingga diterima H0 dan disimpulkan data 2 tidak stasioner. Karena data 2 tidak stasioner, maka dilakukan first difference pada data 2 dan dilakukan pengujian kembali seperti ditujukan pada tabel 8. Berdasarkan hasil yang ditujukan pada tabel 8, diketahui bahwa nilai prop sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan data 2 pada tingkat first difference stasioner. Karena data 2 pada tingkat first difference stasioner, maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelnya dilakukan dengan menggunakan data 2 first difference.
Yang ketiga, identifikasi model. Pada gambar 8 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan PACF keluar pada orde 1 dan 2. Dari hasil ini diperoleh orde maksimum dari MA dalam kurung Q adalah 4 dan orde tertinggi dari AR. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada AutoArima untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian AutoArima ditunjukkan pada tabel 9. Selanjutnya hasil pengujian dengan AutoArima pada tabel 9 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model Arima 111 dengan nilai AIC sebesar 2,5056. Selanjutnya, estimasi parameter. Tabel di samping menunjukkan estimasi parameter dari data 2 yang memperoleh data 2 sama dengan 0,046 ditambah 0,460. Selanjutnya, pengujian signifikansi parameter. Karena nilai probe MA1 sebesar 0,0079 kurang dari 0,05, maka MA1 signifikan. Jadi MA1 atau error pada satu periode sebelumnya berpengaruh pada data saat ini. Nilai R squared sama dengan 0,1590. Selanjutnya, pengujian normalitas. Residual berdistribusi normal karena nilai probe 0,161 lebih dari 0,05. Selanjutnya, pengujian asumsi. Asumsi white noise terpenuhi karena semua nilai ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas, serta semua nilai probe lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, peramalan. Hasil peramalan data 2 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel di samping. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya selalu sama untuk semua bulan. Untuk plot data dan peramalan dapat dilihat seperti gambar di samping. Mungkin cukup itu presentasi mengenai hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.